sini aja. Nah, live. Jadi saya. BB live terpisah, Bang. Begitu. Gue kira emang dua live upload. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pandemi. Beda sendiri, beda sama yang kemarin nih. Kali ini, hari ini kita melanjutkan pembahasan IG Live kemarin tentang Inaris Hackathon Fest 2021. Kali ini pembahasan kita mengenai sistem informasi kebencanaan. Nah, di sini sudah ada ahlinya nih, ahli nujum. Ada Bang Ridwan di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja tentang sistem informasi kebencanaan yang ada di Indonesia, terutama Inaris. Seperti apa sih? Mari kita panggilnya Bang Ridwan. Apa kabar Bang Ridwan? Alhamdulillah, kabar baik Mas Rio. Kaku amat Bang, santai Bang. Alhamdulillah hari ini cuaca mendung. Ini karena belum ngopi kita. Oh iya benar juga sih. Temen ngobrolnya sepi. Teman ngobrolnya sepi. Oke, jadi di sini ada Bang Ridwan Yunus, tim pengembang Inaris. Nah, pengembang ini seperti apa, Bang? Apakah sifatnya seperti Fermipan, pengembang roti, atau Agung Podomoro? Ya, mungkin bisa diceritakan dulu awalnya gimana sih Bang Ridwan sampai bisa sekarang dikenal sebagai ketika ngomongin Inaris ya Bang Ridwan gitu, ngobrolnya sama Bang Ridwan. Bisa diceritakan sedikit Bang? Oke, terima kasih sahabat setia di IG Live. Yang pertama, pada saat kita berbicara tentang bencana, yang paling disebut yang paling sulit itu buat di kita adalah diawali untuk mencari informasi atau data-data terkait dengan kebencanaan. Nah, karena kesulitan itu yang membuat bukan hanya masyarakat punya kendala, tetapi para pengambil keputusan pun juga punya kendala. Nah, dari situ kita berpikir bersama-sama. Kebetulan yang berinisiatif untuk menjadikan Inaris itu kan tim ya, banyak ya, ada beberapa orang gitu. Kita ngobrol-ngobrol bagaimana cara mencari solusi tentang kendala-kendala data tadi dan informasi tentang kebencanaan yang gampang digunakan, yang gampang diakses, yang gampang dijadikan satu referensi. Nah, di situ awalnya kita berpikir pelan-pelan, nggak langsung jadi. Berpikir bagaimana mengumpulkan data-data awal yang tersebar di mana-mana, yang formatnya macam-macam. Kita berpikir bagaimana cara membuat satu bentuk integrasi data yang bisa digunakan oleh berbagai pihak. Itu belum berbicara tentang sistem Inarisnya sendiri, baru berbicara tentang data. Itu butuh waktu cukup lama juga karena ternyata secara keinginan itu seolah-olah kita gampang mewujudkan, tapi secara teknis ternyata kendalanya banyak juga. Dari situ kita mulailah membentuk yang namanya data service awalnya, tapi belum memunculkan dalam bentuk front end yang bisa digunakan. Nah, dari awal situ baru kita berpikir tentang bagaimana mendisplaykan itu yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Awalnya kita berpikir belum interaktif, jadi belum berpikir tentang perubahan informasi secara dinamik, tetapi yang penting bisa dilihat oleh banyak pihak.
Dari situ kita berkembang, mencoba berdiskusi, melihat-lihat referensi juga, dan kita juga melakukan riset kecil-kecilan. Karena kalau kita merujuk kepada teknologi yang sudah ada, yang bisa mendukung apa yang kita inginkan, banyak, tapi butuh biaya cukup besar. Nah, sementara kita pada saat itu tidak mungkin bisa menyediakan anggaran yang cukup besar untuk bisa mewujudkan itu. Apalagi masih bentuknya belum bisa dilihat manfaat langsung. Jadi masih dalam bentuk riset, uji coba, macam-macam. Nah, dari situ kita pelan-pelan membuat Inaris portal dulu, misalnya seperti itu. Inaris portal dalam arti kata bahwa data service yang kita buat itu bisa dimanfaatkan lewat portal. Tetapi belum dalam bentuk bisa menganalisa, ya, seperti itu. Itu juga banyak kendala karena ternyata untuk membuat itu online bisa dianalisa tidak mudah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah analisa secara cepat. Datanya besar karena kita menangani bencana kan seluruh Indonesia. Datanya itu ukurannya besar-besar. Datanya apalagi di belakang itu banyak sekali data-data spasial dalam format macam-macam, ada dalam bentuk image, raster, maksudnya ada dalam bentuk SAP atau poligon dan lain-lain. Nah, di situ juga kita coba-coba mencari solusi dengan data besar, dengan infrastruktur terbatas, sistem seperti apa yang bisa kita bangun untuk bisa menganalisa itu cepat dan bisa dimanfaatkan oleh apa istilahnya, oleh teknologi yang nggak terlalu tinggi tetapi masih bisa menggunakan itu. Nah, awalnya intinya ke sana. Bagaimana data itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak walaupun keterbatasan yang kita punya, arahnya adalah bisa membantu, tujuan utamanya mengurangi risiko bencana. Itu awal-awalnya ya. Mantap, mantap Bang. Oke, catatannya adalah tadi datanya terpisah-pisah. Berarti kan istilahnya ini nyerokin data gitu kan. Ya. Datanya dijadiin archive, disusun dan dirapikan satu-satu. Nah, ini terkait dengan hackathon gitu. Mungkin teman-teman sobat pandemi yang belajar bikin dashboard COVID pada saat work from home kemarin bertanya-tanya gitu, datanya sebenarnya apa sih yang bisa kita pakai gitu. Nah, nanti apakah ini kan sebenarnya ada dua proses ya. Untuk proses yang sekarang kan sebenarnya kita itu menyaring sampai tim-tim terpilih yang bisa untuk ikutan di acara utama gitu. Nah, nanti untuk di acara utama, apakah Inaris akan menyediakan data-data yang sudah ada di archive-nya Inaris tersebut untuk dipakai tim-tim peserta hackathon atau seperti apa? Oh iya, saya pikir memang namanya satu sistem untuk bisa memberi solusi, mau tidak mau datanya itu juga harus data-data yang sudah tersedia, bisa berkolaborasi dengan sumber data yang lain misalnya. Khusus dari Inarisnya sendiri, konsep Inaris dari awal itu adalah data integrasi dan data kolaborasi. Artinya Inaris memang dari awal mempersiapkan seluruh datanya itu dalam bentuk service yang bisa digunakan oleh semua pihak. Jadi artinya bahwa dalam kegiatan hackathon besok, data-data yang dibutuhkan yang tersedia di Inaris dalam bentuk ada dalam bentuk data raster atau data hasil kajian risiko,
dalam bentuk data tabular atau yang dalam bentuk data SAP, itu kita siapkan dalam bentuk GIS services. Jadi sistem-sistem yang akan dicoba dibangun oleh teman-teman yang terlibat di dalam hackathon, data-data yang tersedia itu dicoba dimanfaatkan. Karena itu adalah milik publik, data itu untuk kepentingan publik. Jadi memang Inaris menyediakan data itu tidak ada aturan khusus untuk bisa memanfaatkan data itu. Jadi semua pihak bisa memanfaatkan data itu. Oke, tadi key-nya adalah integrasi data gitu. Itu menarik. Misalnya teman-teman yang jadi partisipan hackathon ini punya ide untuk apa ya, membuat ya contohnya ada pemuda Karang Taruna dari sebuah desa di Jember Utara gitu. Dia mau bikin aplikasi tentang ya kondisi alam yang ada di kondisi kebencanaan yang ada di daerahnya gitu, dengan memanfaatkan data-data yang disediakan oleh Inaris. Itu berarti boleh, atau kalau tadi Bang Ridwan bilang belum ada aturan khusus, berarti sah-sah saja dipakai seperti itu, atau harapannya sebenarnya seperti apa dari tim Inaris sendiri? Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa data yang ada di Inaris itu adalah milik publik. Artinya bahwa karena milik publik itu makin banyak yang memanfaatkan data itu, dampak dari apa yang kita kerjakan itu makin meluas, makin bagus. Nah, untuk masyarakatnya sendiri, seperti yang kasus yang tadi di Jember Utara misalnya, untuk data-data potensi risiko dipersilakan menggunakan data di Inaris, dan itu sudah disiapkan untuk digunakan oleh siapa saja, oleh sistem mana saja. Tapi yang menjadi penting, karena konsep Inaris itu adalah data integrasi dan kolaborasi, yang menjadi penting adalah kita harus bisa mewujudkan yang namanya win-win solution atau saling memperkaya data dan informasi. Nah, Inaris bersedia menyediakan data sharing, data service yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, tetapi pihak-pihak yang telah menggunakan atau memanfaatkan data Inaris harus juga berpikir bagaimana berkontribusi hasil dari pemanfaatan data itu untuk bisa masuk lagi ke Inaris. Jadi makin lama data itu makin berkembang dan kita bisa makin kaya tentang data itu. Itu harapannya. Oke, berarti teman-teman sudah mendengar sendiri. Maksudnya yang diharapkan adalah kolaborasi dua arah. Ketika teman-teman punya ide yang bisa menghasilkan data secara lokal dan secara spesifik, harapannya itu bisa diintegrasikan ke sistem Inaris, dan juga Inaris terbuka untuk menyediakan servicesnya kepada teman-teman yang ingin ngoprek, bikin bikin aplikasi secara spesifik di daerah teman-teman. Gitu. Oke. Ini ada yang nanya nih. Oh, ini teknis banget nih. Pertanyaannya dari Wulan Azahra 49. Oke. Untuk digital game edukasi tentang mitigasi, apakah mockup atau desain harus diupload pada tanggal 6 nanti? Ini Bang Ridwan atau aku yang mau? Ya, langsung. Ini sesuai dengan kesepakatan dari teman-teman yang lain. Untuk di tahap awal sekarang, sebenarnya kalau sudah ada mockup atau file pendukung seperti PowerPoint atau segala macam, sebenarnya itu bisa disisipin di proposalnya. Jadi tinggal dikasih link aja untuk PDF-nya, disisipkan di detail ide. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau misalnya kurang jelas, tinggal di email panitia, atau kalau mungkin sudah di email dan belum dibalas, ya
mungkin hari ini akan coba dibaca semua karena email yang masuk juga lumayan banyak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang nanya? Belum ada? Kita lanjut lagi, Bang. Oke, sekarang kita, nah, jadi ini dari tadi kan sobat pandemi udah, sekarang nih sambatizen, yang kerjanya sambat mulu. jadi aku dengar dari si sambatizen ini, mereka tahu Inaris sebenarnya, kegunaannya seperti apa. Mereka tahu gitu. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah ya ketika sudah buka Inaris, terus apa? Buat apa? Entah itu yang ada di web atau Inaris personal, karena mungkin nggak tahu ya, kasusnya mungkin si sambatizen tersebut lihatnya hanya di daerahnya saja gitu, karena kan itu sangat spesifik dengan geolocation gitu ya. Nah, untuk menjawab terus apanya itu, menurut Bang Ridwan punya jawaban seperti apa kira-kira, Bang? Oke. Ya, saya pikir apa ya, kasus pemanfaatan itu hampir semua sistem itu mirip-mirip juga ya. Pada saat suatu sistem atau suatu tool yang tidak langsung terlihat dampak kepada individu langsung, mungkin tingkat pemanfaatannya rendah. Atau bisa jadi tingkat perhatian terhadap data itu rendah. Nah, pada saat kita berbicara tentang pemahaman risiko atau risk understanding, kita seharusnya berpikir mencari informasi. Di mana kita bisa dapat informasi itu. Terus kalau kita sudah dapat informasi itu, kita juga harus berpikir dalam konsep pengurangan risiko bencana. Saya secara individu atau kita secara pribadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi risiko? Begitu juga pada saat bencana itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang menjadi penting buat dipahami oleh teman-teman sambatizen itu bahwa yang namanya potensi bencana atau risiko itu kita tidak bisa tahu persis di tempat-tempat kita beraktivitas. Jadi karena kita beraktivitas itu mobile, bergerak, jadi kita setiap tempat itu harus cari tahu. Yang pertama, cari tahunya di mana? Ya kalau dia mobile itu lewat Inaris Mobile. Misalnya, contoh yang sederhana. Apakah potensi bencana di tempat kita tinggal akan sama dengan potensi bencana di tempat kita kerja? Apakah potensi bencana di tempat kita tinggal dengan potensi bencana di tempat kita kerja yang selama ini kita lalui, apakah sama juga? Nah, karena itu adalah dinamik atau berbeda-beda atau berubah, jadi Inaris personal itu berguna setiap saat sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar sudah tahu di rumah, sudah selesai. Yang kedua, kita juga punya rencana. Misalnya, saya mau bertugas ke suatu tempat. Nah, bagi kita yang sudah memahami konsep pengurangan risiko, artinya kita menyiapkan informasi tentang risiko di suatu tempat itu. Nah, Inaris bisa membantu mencari tahu di tempat kita akan datangi nanti itu ada potensi bencana apa. Nah, di situ juga memberi informasi yang bisa kita gunakan untuk pengurangan risiko. Nah, itu berarti Inaris itu bisa digunakan di tempat kita berada, di suatu tempat. Atau juga buat kita yang bahasa sederhananya peduli tentang keluarga, peduli tentang sahabat. Misalnya, kalau kita punya orang tua di suatu tempat tidak serumah,
bagaimana Inaris itu bisa membantu informasi di tempat orang tua kita tinggal, dan kita bisa manfaatkan itu mengingatkan keluarga yang tinggal di sana. Jadi Inaris personal itu begitu istilahnya open informasi. Yang kedua, Inaris itu juga bisa memberi informasi kepada kita jika terjadi sesuatu, dan juga kita bisa merespon. Karena kita nggak ada yang tahu namanya bencana itu terjadinya kapan, di mana. Tapi pada saat kita punya informasi, kita bisa gunakan. Nah, yang paling menarik sebenarnya kalau kita sering menggunakan di lapangan, kita tahu di satu tempat itu ada potensi bencana. Tetapi secara real di lapangan kita nggak tahu area yang berpotensi bencana itu di tempat kita berada dengan sekeliling kita bisa dapat gambaran. Kalau terjadi itu berarti area yang aman itu saya harus kemana. Karena di dalam Inaris personal itu memberikan visual wilayah berbahaya yang dihubungkan dengan geotagging yang bisa digunakan oleh semua orang. Oh, kalau begitu GPS saya di sini, area berbahayanya sejauh ini. Kalau saya bergerak, saya keluar dari area berbahaya atau saya justru masuk ke area yang lebih berbahaya. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya sering digunakan dimanapun kita berada untuk mengingatkan kita gitu. Itu yang sederhana dulu ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu yang tadi Bang Ridwan sampaikan tentang lokasi yang dinamis dan ya semua berbasis geolocation gitu. Sebenarnya itu karena kajiannya sudah ada dan sudah terstandar gitu kan. Ya sebenarnya untuk teman-teman yang pengen coba bikin mobile apps di hackathon nanti, ya bisa aja di convert menjadi sebuah game gitu, nggak sekedar apps biasa, tapi game yang berbasis real ya, kayak misalnya Pokemon gitu kan. Itu sangat sangat menggunakan geolocation gitu. Nah, ya makanya ini kita coba kayak teman-teman tuh banyak kemarin ada beberapa yang ngirim email dan merasakan bingung gitu, harus apa sih kira-kira secara teknis kok ini kita masih belum mengerti kira-kira apa yang harus kita masukin sebagai draft ide dan segala macam, karena ya sesuai yang waktu itu kita sempat bicarakan kan, ketika spesifik tentang bencana ternyata entah ada ketakutan untuk takut salah atau ya sama sekali nggak ngerti karena bukan ranah saya. Nah makanya tim Inaris Hackathon Fest ini mengusulkan untuk menjadi sebuah tim kan, bukan perseorangan yang ikut lomba. Nah kalau dari dari Bang Ridwan sendiri, apakah ada insight gitu, misalnya mobile apps itu kan berarti masuknya akan menjadi pendampingnya Inaris personal gitu. Kira-kira kasih bocoran dikit gitu. Apa sih yang bisa teman-teman bikin yang sekarang belum ada gitu? Kira-kira apa Bang? Bocoran satu aja. Bocoran ide ya. Bocoran ide. Ya, saya pikir teman-teman yang sudah biasa main di sistem, ide-ide itu pasti banyak ya. Yang mungkin sebagai pemantik ide itu bahwa yang namanya bencana itu parameter atau informasinya itu tidak statis. Nah, dinamik. Tetapi kajian risiko itu kan dilakukan nggak mungkin dinamik. Karena kajian risiko itu butuh proses yang cukup panjang dan analisis yang cukup rumit, yang datanya cukup besar. Jadi dilakukan itu berkala. Nah, sementara parameter-parameter lain itu dinamik gitu. Nah, bagaimana teman-teman yang tertarik
melihat hubungan antara data-data yang hasil kajian risiko yang statis dengan data-data dinamik itu bisa dijadikan satu sistem, misalnya untuk mengingatkan para pengguna. Contoh yang sederhana misalnya, yang namanya banjir itu pengaruhnya kan bukan hanya curah hujan. Pengaruhnya juga bisa ada perilaku orang. Pengaruhnya bisa juga ada penggunaan tata ruang macam-macam. Nah, data itu kan tersebar tuh. Bukan hanya di Inaris. Nah, bagaimana berpikir tentang, wah, saya akan membuat satu sistem yang bisa memberi nilai tambah analisa dengan mengkolaborasikan informasi-informasi itu dalam bentuk analisis baru yang bisa digunakan oleh publik. Nah, seperti itu bahasa sederhananya ya. Oke. Nah, sekarang aku ini penasaran aja sih. Kita tadi Bang Ridwan ngomongin tentang interoperabilitas. Ya. Jadi data-data itu bisa bagi pakai secara real time dan bebas gitu kan. Nah, trennya di Indonesia sistem informasi kebencanaan selain Inaris itu seperti apa sih Bang kondisinya? Apakah sudah banyak yang punya sistem informasi terkait kebencanaan ini secara spesifik, atau memang masih banyak kesempatan untuk teman-teman membuat sebuah sistem yang bisa dibilang mungkin ya tadi analisisnya juga lebih komplit, lebih kompleks gitu, sehingga datanya mungkin nanti bisa hasil informasinya bisa lebih akurat lagi gitu. Kira-kira gimana Bang? Ya, kalau kita lihat sebenarnya banyak sistem atau aplikasi yang sudah dikembangkan oleh banyak pihak. Tetapi secara komprehensif bisa menganalisis integrasi informasi itu belum terlihat banyak ya. Teman-teman yang nanti tertarik kan juga bisa melihat peluang itu. Misalnya, bagaimana memanfaatkan crowd data yang sekarang itu ada dikolaborasikan dengan data-data risiko. Misalnya juga ada sistem yang dikembangkan oleh lembaga lain, misalnya terkait dengan misalnya informasi gempa atau peringatan cuaca atau laporan masyarakat. Nah, bagaimana memanfaatkan data itu untuk dikolaborasikan dalam satu sistem, tetapi menghasilkan analisa baru yang bisa lebih punya nilai, pemanfaatannya itu lebih baik oleh masyarakat. Jadi tidak harus melihat ke banyak aplikasi langsung, tapi bisa dilihat secara sama. Itu gambarannya. Nah, kurang lebih kayak gitu sobat pandemi. Jadi yang kemarin nonton tutorial terus, nonton YouTube terus, bikin dashboard terus. Nah, ini dikasih ruang untuk berkreasi. Kita mengajak teman-teman semua untuk bersenang-senang bareng gitu. Tapi online dulu ya. masih online dulu nih. Belum bisa ketemu tatap muka gitu. Nah, ya harapannya itu tadi yang sempat Bang Ridwan sampaikan adalah bagaimana Inaris sudah menyediakan kesempatan untuk berkolaborasi secara dua arah gitu. Jadi dari Inaris memprovide baseline data dari teman-teman, nantinya diharapkan juga bisa mengisi solusi-solusi yang akan teman-teman bikin di hackathon nanti untuk dipasang di Inaris gitu. Nah, ini yang seru nih. Pertanyaannya adalah kemarin sempat ada pertanyaan tentang search engine AI.
harapannya itu seperti apa sih Bang? Kira-kira kalau untuk digital solution yang berbau AI dan search engine itu seperti apa kira-kira? Search engine AI. Ya sebenarnya ide-ide seperti itu kita mencoba memanfaatkan data dan informasi yang ada untuk bisa menghasilkan data informasi yang baru. Misalnya contohnya gini, kalau kita pakai data-data search langsung lewat data-data yang berbayar lewat Google misalnya, pasti datanya lebih baik. Tetapi kalau dengan yang saya sampaikan tadi, Inaris, dengan kondisi yang terbatas dari sisi resource, dari sisi pembiayaan agar ini bisa bermanfaatnya lebih jangka panjang, kita harus cari opsi search engine itu kira-kira yang low cost. Nah, search engine low cost itu kan artinya bagaimana kita berpikir memanfaatkan data yang tersebar di luar sana yang bisa dimanfaatkan. Nah, memanfaatkan itu kan artinya bisa saja teknologi AI itu melihat apakah geotagging di Inarisnya sendiri itu bisa menjadi satu sumber informasi yang bisa dikumpulkan menjadi bagian dari search engine, misalnya, ya kan? Atau laporan yang dilaporkan oleh pengguna bisa dijadikan bagian dari search engine dan lain-lain. Nah, di Inaris sendiri, misalnya punya data service terkait dengan data sekolah, data rumah sakit, atau data fasilitas sosial. Nah, bagaimana memanfaatkan semua itu menjadi bagian dari search engine? Itu harapannya model-model seperti itu. Jadi bisa dikembangkan oleh teman-teman yang kreativitas tinggi ya, kreativitas tinggi. Ya. Oke, kalau saya pribadi sih sudah mulai kebayang gitu sisi AI-nya seperti apa. Dan ya kalau misalnya tadi Bang Ridwan ngomongin tentang search engine dari Google, ya memang apa ya? Ya karena emang sudah dipakai secara berjamaah dari sejak dulu kala gitu. Itu saking apa ya? Saking sudah lamanya dan banyaknya input yang masuk ke situ, nyari lagu Whitney Houston nggak usah nulis judul lengkapnya, cukup mengetikkan Endaya gitu, muncul langsung kan. Betul. Nah itu harapannya ke situ. Iya betul. Endaya nanti bencananya apa? Ya seperti itu. Karena bisa jadi kan. Ya seperti gini. Istilah bencana, jenis bencana itu di suatu tempat itu beda-beda gitu. Jadi nggak bisa pada saat kita berbicara angin puting beliung itu akan sama disebut dari Sabang sampai Merauke. Bisa jadi suatu daerah angin puting beliung itu disebut angin Bahorok. Bisa jadi suatu daerah angin puting beliung itu disebut angin Baputar. Nah, jadi informasi-informasi itu bisa dijadikan bahan di dalam search engine kan, gitu. Ya asal jangan angin-anginan aja, Bang. Nah, ini ada yang nanya lagi nih dari @belong_with_me. Gila, asik. Jadi untuk kegiatan IHF kan ada melampirkan video. Melampirkan video itu nanti saat udah lolos jadi finalis atau gimana ya? Iya. Itu sebenarnya setelah dipilih jadi shortlist dan ikut di acara utama. Jadi kegiatan teman-teman selama hackathon berlangsung itu diminta didokumentasikan gitu. Nanti sebenarnya itu ada di sesi pembekalan sih. Nah, kalau misalnya belum submit sekarang aja. Jadi daripada nanti deadline tanggal 6 lagi keburu keburu telat karena itu otomatis otomatis hilang kalau misalnya udah lewat dari jam berapa Mas Denny?
pendaftaran terakhir 2021. 2021. Nah, random kan jamnya. Angka cantik. Nggak cantik. Oke. Nah, ini balik lagi ke Bang Ridwan. Nah, terkait ke sekarang kita ngomongin ketika teman-teman sudah melakukan apa ya, menuangkan idenya ke dalam working prototype gitu. Kan di form yang kemarin kita menuliskan teknologi yang digunakan itu apa. Nah, untuk Inari sendiri itu terkait kompatibilitas sebenarnya menerima semuanya kah? Atau spesifik yang dijelaskan di Tor gitu, hanya yang sudah disebutkan saja yang mungkin nanti diterima, atau ya sebenarnya apa aja bisa asal nanti bisa package-nya diubah menjadi apa. Ya. Itu seperti apa, Bang? Ya, harapannya sih sebenarnya produk-produk atau ide itu bisa diintegrasikan dan tidak sulit untuk bisa diwujudkan di dalam sistem Inaris. Jadi ide-ide itu akhirnya harus dipertimbangkan tingkat hambatan atau kesulitan yang dihadapi nanti. Nah, makin mudah istilahnya untuk diintegrasikan dan diwujudkan dalam sistem apa istilahnya sistem kolaborasi dalam bentuk produk baru, itu makin bagus. Karena namanya teknologi berkembang, kita tidak bisa membatasi. Tapi tetap harus dipertimbangkan bagaimana mengintegrasikan itu lebih mudah. Jadi arahnya adalah bukan membangun satu tool atau aplikasi yang standing alone. Arahnya, tetapi bagaimana apapun yang didesain, diusulkan atau di develop itu nanti harus menjadi bagian dari Inaris yang sekarang ada. Nah, itu arahnya. Jadi Tor menjadi penting. Nah, itu kira-kira. Oke, berarti paling tidak acuannya udah ada di situ semua untuk guideline ya. Oke. Ini Bang Ridwan ada yang nanya nih, Bang. Dari Arafa_SMG, itu pasti orang Jogja. Tapi jauh. Hah? Jogja tapi jauh kan. Pertanyaannya, apakah ada strategi yang dilakukan BNPB, BPBD atau pihak terkait lainnya agar Inaris sampai ke masyarakat? Oke. Sebenarnya kalau dibilang strategi tetap ada. Apalagi yang namanya risk understanding menjadi indikator yang harus dijalankan. Kalau kita mau melihat kepada peraturan pemerintah terkait dengan standar pelayanan minimum, termasuk bagaimana memahami risiko. Salah satu strategi adalah melalui misalnya event. Atau kalau di tingkat nasional itu setiap tahun ada kegiatan namanya Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Di sana kita tetap sosialisasikan ke masyarakat, kita uji cobakan ke masyarakat. Terus ada namanya kegiatan pertemuan ilmiah tahunan, kita share juga. Atau ada kegiatan pelatihan di daerah. Ada kegiatan misalnya sosialisasi ke sekolah. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan. Tapi yang menjadi penting selama ini kita lihat adalah bagaimana masyarakat itu dibuat ini merasa menjadi kebutuhan. Bukan hanya sekedar informasi. Nah, itu yang paling sulit sebenarnya. Nah, itu yang kita butuhkan keterlibatan semua pihak. Masyarakat bisa ikut membantu itu. Itu kira-kira. Oke, semoga terjawab ya Mbak Arafa SMG atau Mbak apa Mas ya? Mengeneralisasikan. Nah, ini ada pertanyaan tambahan lagi, lanjutan dari Irma.Dolok1000. Ya sama seperti yang tadi, tapi bagaimana sosialisasinya ke masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tapi sinyal telekomunikasinya kurang atau susah? Oke.
Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa negara Indonesia itu negara kepulauan yang tingkat ketersediaan infrastruktur itu banyak wilayah yang belum memadai, apalagi terkait dengan jalur komunikasi gitu. Nah, Inaris makanya dibilang awal tadi, sebelum kita menuju satu tempat, Inaris bisa dipakai untuk mencari tahu suatu tempat itu ada potensi bencana. Jadi ada posisi search location. Location itu bisa di search, bisa juga digeser. Artinya bahwa kita bisa cari tahu di titik itu kalau memang nggak ada sinyal, di titik itu ada potensi bencana dari tempat kita yang ada koneksi ya. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita ke daerah yang tidak ada sinyal, tool Inaris masih bisa dimanfaatkan untuk dapat informasi tertentu, tetapi tidak semua. Misalnya, ingin melaporkan kondisi tertentu di suatu tempat yang tidak ada sinyal, berdasarkan potensi bencana. Nah, tool Inaris bisa mengakomodir informasi atau laporan itu tanpa ada sinyal. Nanti pada saat keluar dari lokasi tersebut, pada saat ketemu sinyal atau wilayah yang ada coverage-nya, dia bisa sinkronis ke server. Jadi tetap bisa dapat informasi setelah ada sinyal. Itu kira-kira. Nah, itu sebenarnya jadi satu insight buat teman-teman yang ikut di acara hackathon nanti. Ada kesempatan yang bisa dihajar gitu. Daerah yang sinyalnya kurang bagus, pasti sulit untuk berkomunikasi gitu. Bisa nggak sih teman-teman punya ide gimana caranya ketika terjadi bencana, listrik mati, internet putus, tapi masyarakat tetap bisa berkomunikasi satu sama lain di area tersebut gitu. Kalau misalnya ada ide, keren. Tapi sebenarnya saya udah punya duluan. Jadi saya ikut jadi peserta aja gimana? Ya, jadi peserta. Gak apa-apa, kita sama-sama peserta. Oh, kita emang udah dari awal. Nah, ini ada pertanyaan follow up lanjutan dari belong_with me. Kemarin ada form hak cipta, pembuatan form tersebut tidak sistematika khusus ya. Dan apa konsekuensinya jika kita menyetujui hak cipta tersebut? Apa masih bisa ikut mengembangkan? Nah, ini terkait ke pengalihan konsen pengalihan hak cipta yang kemarin sempat kita bahas gitu. Sebenarnya kalau dari hasil obrolan kita kemarin adalah istilah gampangnya gitu. Inaris mau beli putus gitu. Seperti itu nggak Bang? Jadi kenapa perlu ada konsen pengalihan hak cipta? Oke. Terima kasih konsen ke sana ya. Tapi yang menjadi penting di Inaris dari konsep awal, Inaris itu adalah tujuannya untuk kemanusiaan. Karena Inaris untuk kemanusiaan tidak ada dasarnya bisnis. Artinya Inaris itu siapapun boleh berkontribusi. Nah, kalau teman-teman nanti setelah punya ide mendevelop sesuatu dan itu menjadi bagian dari Inaris, kalau dari awal kita tidak sama konsep bahwa ini untuk kemanusiaan, untuk pengurangan risiko bencana, nanti bisa jadi itu tidak rela misalnya digunakan karena ada peluang bisa mendapatkan lebih di luar sana. Nah, untuk menghindari itu, hak cipta itu perlu disepakati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang beli putus itu enggak juga. Jadi kalau teman-teman di bidang inovasi teknologi tertarik untuk sama-sama mengembangkan Inaris lebih lanjut, bisa berkolaborasi bersama tim Inaris. Karena Inaris bisa dikatakan
itu murni karya anak bangsa untuk kemanusiaan, tidak mencari profit. Jadi teman-teman yang tertarik bisa bergabung bersama tim Inaris ke depan. Gitu kira-kira. Nah, berarti hackathon ini salah satu pintu untuk membuka pintu seluas-luasnya ya, Iya. untuk awalan gitu. Nah, makanya ini pada submit deh, biar kita bisa seru-seruan A6 bareng-bareng. A6, asik. 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 Jadi 6A6 itu sik asik. Oke. Nah, ini tadi untuk yang udah nanya, @bulan azahra 49, belong underscore with me, @arafado underscore smg, sama @irma.dolok1000. Nah, ini selamat karena kalian mendapat merchandise dari Inaris. Nah, ini tinggal langsung di DM IG yang berbeda, IG-nya Inaris langsung gitu, @inaris_bnpb. Sekali lagi @inaris_bnpb. Nanti silahkan berkomunikasi dengan miminnya untuk alamat pengiriman dan detail lainnya. Mantul. Nah, ini boleh baca juga, Mas. 5 menit lagi kan. Ada mungkin ada closing statement dari Bang Ridwan terkait dengan Inaris Hackathon ini. Harapan terbesarnya seperti apa sih? Gitu, atau apa? Saya mencoba mengajak sebenarnya para kaula muda yang inovasinya belum tersalurkan, khususnya untuk kemanusiaan, punya kreativitas tinggi, marilah bergabung, memberi kontribusi untuk kemanusiaan lewat Hackathon Inaris. Kalau kita bisa menghasilkan sesuatu untuk bisa menyelamatkan nyawa lebih banyak, itu salah satu tabungan pahala kita di kemudian hari. Mari berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan untuk kemanusiaan. Itu kira-kira. Terima kasih. Mantul. Masih ada yang nanya lagi atau aman? Oke. Kalau gitu kayaknya ini jatahnya udah di iniin Bang, diputus Bang. Oke. Mau disapu Bang. Oke. Nah, kalau dari saya sih sebenarnya ada satu tambahan, stop menjadi penikmat. Mulailah jadi kreator yang memberikan dampak positif gitu, terutama untuk pengurangan risiko bencana. Jadi stop jadi penikmat lah, kebanyakan nonton YouTube lu ngasih AdSense buat yang lain. Oke, kalau sudah kalau misalnya sudah, kayaknya ini udah mau jam 1 juga, Bang Ridwan harus terbang ke mana Bang? Lesotho? Lantai berbeda. Oh, lantai berbeda. Oke. Jadi, untuk besok masih ada satu sesi lagi. Tinggal dilihat di feed-nya Instagram BNPB, feed-nya Inaris dan Inspire, UNDP, dan siagabencana.com. Itu besok ada sesi terakhir dengan Mas Andris dari UNDP dan Mas Adis dari OSM. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang inovasi lagi besok. Untuk sekarang cukup dulu. Bang Ridwan, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. A6 Bang, A6. A6, sik asik. Mantul betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Aman. Asik.